Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa JC rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mubarak ini. Insyaallah bulan yang akan mengantarkan kita kepada orang-orang yang muttaqin, kedudukan yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa JC rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang bisa kita contoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menyaksikan bagaimana mereka tampil di muka bumi menjadi orang-orang yang mengagumkan, tampil menjadi orang-orang yang sangat menakjubkan, di mana kehidupan mereka adalah contoh sepanjang zaman. Sebagaimana Rasulullah merekomendasikan kepada kita semua, kata Rasulullah SAW, ashabi kan nujum, sahabatku, kata Rasulullah, mereka laksana bintang di langit. Ketika kita berbicara bintang, maka bisa berarti bahwa tempat kita mencari petunjuk arah dari kehidupan ini. Bicara bintang juga berarti bisa saja adalah idola. Maka pantaslah kita menjadikan mereka sebagai idola dalam kehidupan kita ini. Ada 3 hal paling tidak yang melandasi bagaimana para sahabat Rasulullah SAW sehingga menjadi orang-orang yang menakjubkan, menjadi orang-orang yang diminati dalam seluruh aspek kehidupan ini, karena mereka tampil dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang melandasi sehingga mereka lahir sikap dan mentalitas yang demikian. Yang pertama adalah karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada taraf di mana mereka asyaddu hubbanillah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi kecintaan mereka kepada Allah teramat sangat. Apapun yang mereka kerjakan, yang menjadi landasannya adalah karena cinta mereka kepada Allah. Mereka mencintai saudaranya, mencintai Rasulullah, mencintai apa adanya, bukan karena ada apanya. Artinya ketulusan mereka dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala lahir dari keyakinan mereka yang sudah bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana para sahabat ini mengekspresikan cinta dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah misalnya, ya, dalam hal muamalah, dalam hal seluruh aspek kehidupan ini. Mereka memperlihatkan suatu sikap dan pribadi, mentalitas yang dilandasi karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari dasar inilah juga yang bisa kita lihat bagaimana suatu ketika seorang sahabat, seorang komandan perang dalam Islam, Khalid bin Walid, yang begitu terkenal. Ketika pertama kali dia berjumpa dengan Ratu Persia. Dalam perjumpaan itu Ratu menyiapkan segelas minuman yang berisi racun. Dan Ratu mengatakan tidak ada seorang pun yang selamat setelah meminum racun ini. Kata Khalid bin Walid, tidak ada yang selamat, baik saya akan minum, bismillahi la yadurru ma'asmuhu syai'un. Diminum, bismillahirrahmanirrahim, tidak terjadi apa-apa di Allah Ta'ala. Apa yang melandasi itu? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat cintanya kepada Allah. Hal inilah yang menjadi dasar bagi seluruh sahabat Rasulullah SAW sehingga terekspresikan dari seluruh dimensi kehidupan mereka. Yang kedua,
sahabat JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap hal ini begitu banyak kisah yang bisa kita dengar, betapa banyak kisah yang bisa kita baca, berapa banyak kisah yang bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana mereka cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking tidak ingin Rasulullah terluka sedikit pun. Ketika itu dia dalam posisi menjadi tawanan, dalam posisi dia ditawarkan, memilih apakah dia mau selamat, dibebaskan dari tawanan, dibebaskan dari hukuman mati, dan penggantinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa dia menjawab? Dalam kondisi tawaran demikian demi keselamatan dirinya, justru dia mengatakan, demi Allah, saya tidak ingin Rasulullah terluka sedikit pun. Apalagi dia mau menggantikan posisinya di tempat itu. Juga yang monumental bisa tahu bagaimana sahabat Ali radhiyallahu an menggantikan posisi tidur Rasulullah SAW ketika dalam proses hijrah ke Madinah. Posisi ini tentu kalau bukan karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, karena posisi ini penuh resiko. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang bisa kita ambil bagaimana mereka mengekspresikan cinta mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cinta mereka kepada para sahabatnya. Setelah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, maka mereka juga saling mencintai. Mereka adalah orang-orang yang asalnya berbeda. Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang-orang dari Mekah yang jaraknya ratusan kilometer dengan Madinah. Tetapi kecintaan mereka seperti orang-orang yang sudah kenal lama, melebihi dari cinta sesama nasab, melebihi cinta mereka terhadap apapun. Sehingga bisa kita lihat bagaimana suatu peristiwa yang juga menarik bisa kita jadikan sebagai ibrah. Ketika dalam peristiwa pertempuran, dalam perjalanan pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana biasa Rasulullah merintahkan kepada sebagian pasukannya untuk kembali ke medan perang, untuk menyisir. Barangkali masih ada sahabat-sahabat yang hanya pingsan, sahabat-sahabat yang belum syahid, masih bisa tertolong jiwanya. Maka berangkatlah para sahabat tadi sesuai perintah Rasulullah SAW. Bertemulah dengan seorang sahabat yang sedang sekarat. Diberilah sahabat ini dengan seteguk minuman. Ketika sahabat ini ingin meneguk satu minuman, kemudian terdengar sayup-sayup dari kejauhan, ya, haus. Maka sahabat tadi yang sudah hampir meminum minuman tadi, karena melihat keterbatasan air minum tadi, dia mengatakan, berikan kepada saudaraku, mungkin dia lebih membutuhkan. Maka sahabat tadi mengantarkan minuman tadi, pindah kepada sahabat lain yang kehausan tadi. Begitu juga kepada sahabat yang kehausan tadi, ketika hendak meneguk air tadi, dia juga mendengar ada sahabat lainnya yang mungkin lebih membutuhkan. Diberikanlah kepada sahabat yang ketiga. Tapi begitu menuju kepada sahabat yang ketiga, sahabat ini sudah syahid, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengantarkan minum tadi kembali kepada sahabat yang pertama, juga syahid. Kemudian kepada sahabat yang kedua, demikian persahabatan mereka, demikian persaudaraan mereka, demikian kasih sayang mereka sesama mukmin, sesama orang-orang yang berakidah tauhid, sama orang-orang yang muslim. Tidak ada bandingannya. Kita tidak akan pernah menjumpai manusia sehebat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan dan dimanapun juga, kecuali bahwa kita siap menjadi orang-orang yang meneladani mereka, siap menjadi orang-orang yang mewujudkan cinta Allah, cinta Rasulullah, dan mencintai sesama mukmin di era modernisasi ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa merujuk kepada cara-cara yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh perjalanan membangun akidah tauhidnya dari Mekah menuju Madinah, kembali lagi kepada Mekah sebagai tempat basis Rasulullah SAW membangun umat ini. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu meneladani para sahabat Rasulullah SAW dan kita senantiasa semakin semangat untuk mempelajari bagaimana kehidupan mereka,
Kehidupan mereka adalah satu contoh teladan yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa dekat kepada Rasulullah SAW dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.